berinovasi, nggak sekedar free to air artinya sinetron. No, kita mau naikin level sinetron jadi series, bukan series yang 6, 8, 10 tapi 30, 40, 50, 70, jadi lebih terkontrol. Seriesnya selesai, nanti mudah-mudahan dapat tanggapan positif, potensi season 2. Dan sinetron kita ini bukan sekedar kerja rating, tapi kita udah punya standar ya, diterima sebaik apa, mudah-mudahan diterima dengan baik. Dan hari yang pas launching ulang tahunnya Mas Hanung. Jadi kalau hubungan saya sama Mas Hanung ini udah lebih dari mungkin saudara ya. Kami dari 2007 kenal, buat film kita pertama Teh Cinta, dan sampai sekarang ada makin kita saling ngerti satu sama lain untuk membuat lebih baik lagi standar. Jadi pas kebetulan timingnya tepat sekali, jadi kami merayakan Celebrate of Ipara Dalam Maut The Series sama Sutradara Dalam Maut, yaitu keren. Dan Ipar ini salah satu film pribadi yang saya cukup dekat sama film ini, dari skrip, dari rilis, dari semua potensi yang luar biasa, IP yang besar, dan kami mau berani film ini kami mau serieskan. Itu kan memberi kesan yang memberi message yang gue yakin nih ini produk ya. Dan saya sangat bersyukur Deva percaya memerankan Aris lagi, karena sangat penting, karena Aris is not replaceable. Aris harus Deva, dan udah ada Deva, siapa yang jadi nisannya kalau nggak Tatiana nanti jomplang. Jadi ini kan keren, pasangan layar lebar masuk ke series, pernah 8, 6, 10 episode sering. Ini kan jadi konsep yang berbeda aja. Dan di sini ada Nicole dan Ryannya balik lagi, Alisa, thank you. Jadi saya kira spirit Ipar adalah Maut filmnya ada, tapi kita serieskan. Di sini series ini benar-benar fresh, cerita banyak yang belum kami ceritakan ada di series ini. Pak, wacana untuk bikin series itu udah sabar. berapa lama Pak, dari kapan? Nah, jadi saya kalau nggak salah awal tahun ini kepikir ya, udah ada ngomongan, tapi saya udah ya, karena nggak ada ide. Kalau hanya mau ambil Ipara Dalam Maut bisa kami serieskan nanti jadi sinetron. Saya nggak mau IP Ipara Dalam Maut The Movie kita sinetron. Saya nggak rela, itu nggak rela sama sekali. Dan kebetulan dapat ide bulan Februari, ayo kita bikin, ngobrol sama Deva, dan Januari saya yakinkan terus, Pak, sorry Pak, saya lagi Latazan, jangan diganggu. Saya ingat apa Latazan, dan akhirnya bersyukur dia mau. Terus kenapa nggak sekalian direkturnya Anung Bramantio gitu loh. Jadi kita elevate level pemainnya, kenapa nggak Tatiana? Ya supportnya ada Nicole juga. Jadi kan kita elevate the game-nya aja, dan itulah permulaannya dari sana, inspirasinya dari sana. Memang adalah Maut ini sendiri tidak terlepas langsung dari Mas Hanung sendiri juga, makanya langsung memanggil direkturnya. Iya, minimal kan dia bikin foundationnya kuat, kayak dari segi properti. Tadinya ada set Legi Roti, salah satu set penting. Saya bersyukur, saya kan nggak ikut campur di produksi, lebih sutradara punya visi. Itu tadinya setnya kita udah bikin, Mas Hanung bilang, gue nggak mau kalau ini ke tim. Saya sih langsung setuju, saya nggak mau. Kalau saya tahu begitu, saya malah lebih naik. Cuman kita ada limitasi juga, jadi ini permulaan. Biasa kan 8 atau 10 lebih mudah. Ini kalau udah lebih banyak lagi challenging. Jadi looknya sangat membantu, dan minimal karakternya terjaga. After that kita punya Sanjeev yang ikutlah arahannya. Jadi formulanya cukup oke. Pak Manoj, mau negasin lagi Pak, ini tayang di MDTV kah atau di Netflix aja? Terus kemudian
secara film kan penonton dibikin roller coaster dari satu episode. Nah, dengan rangkaian panjang ini, apakah ada formula khusus? Mas Hanung mungkin harus setiap episode harus ada roller coaster, harus ada sisi-sisi yang benar-benar bikin mengejutkan. Kalau lihat gini ya, konfliknya pasti. Ini kan seri-series harus ada konflik yang episode 1, 2, 3 ngikut. Ini saya lihatnya tuh kayak slow burn. Biasa sinetron kan ini ada momen yang kuat, tapi ini naiknya tuh roller coasternya yang saya lihat sampai 20-an. Ini tuh roller coasternya nggak sekedar konfliknya kayak dibikin-bikin. Adegan tampang ada, tapi corporate dia nggak sekedar tiap episode ada adegan tamparan. Ini konfliknya tuh kayak kena kita kayak sehari-hari problemnya, tapi didramatisir. Namanya kita perlu drama. Dia lebih ke sana lah. Nanti kalau nonton mungkin kita akan lebih reveal pelan-pelan mau lari kemana. Directionnya menarik lah di sini. Bukan layar lebar, tapi feel-nya, storytellingnya menarik. Karena kalau bikin layar lebar nggak mungkin bisa 20-30 jam. Bikin penasaran menonton lah ya. Bikin penasaran menonton jadi setiap episode Saya ya. kira ya menarik ya, hype yang sangat besar. Kalau buat Tatina sama Nicole gimana meranin dua karakter yang ikonik banget di filmnya sedrama itu? Sempat ada beban kah atau gimana pas pertama kali ditawarin? Kalau bilang nggak ada beban sih itu berarti kayak bohong ya. Pasti ada beban sedikit. Tapi kan sebelum syuting sempat banyak diskusi juga sama Mas Hanung dan ya karena yang memerankan juga beda, akhirnya juga disesuaikan sama kita gitu. Jadi itu proses kreatif yang cukup menarik, menantang dan aku rasa aku banyak banget belajar selama mengerjakan proyek dalam Oke, kalau dari Nicole? Ya pastinya awal-awal terima peran Rani deg-degan banget ya, apalagi peran Rani pasti banyak banget di hate sama Sun Indonesia. Sebelumnya juga peran Rani itu udah nempel banget sama Davina Karamoy. Semoga ini peran Rani yang sekarang bisa diterima sama masyarakat Indonesia. Dan juga Rani kan perannya kompleks, bisa dibilang baik, bisa dibilang jahat. Jadi untuk perannya tuh agak harus subtle, pelan-pelan, gak gitu kelihatan jahatnya, tapi tetap bikin penonton tuh merasa kayak gak ada yang gak beres, tapi tetap livable.